Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah. Baik, langsung saja. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah e-commerce. Dan kami merupakan kelompok 3 dengan anggotakan saya sendiri yaitu Nurul Hasanah. Kemudian ada rekan kami, Mawaddati Nur. Dan kemudian ada Marika Dindirani. Dan yang terakhir yaitu ada Egri Dwiana Tambunan. Baik, pada video kali ini kami akan membahas mengenai kerangka kerja atau framework dari e-commerce, kemudian ada model bisnis dalam e-commerce, dan ada perbedaan web statik dan web dinamis dalam e-commerce, dan poin yang terakhir yaitu mengenai berbagai istilah yang terkait dengan e-commerce. Itu saja ya. Pembahasan yang pertama, yaitu saya membahas pertama. Oke, langsung saja kita pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kerangka kerja atau framework dari e-commerce. Yang dimana kerangka kerja atau framework dari e-commerce ini terdapat 4 poin penting. Yang pertama yaitu jasa bisnis umum, yang dimana frame e-commerce di sini berperan sebagai jasa untuk proses pembelian dan penjualan. Kemudian yang kedua yaitu distribusi pesan dan informasi, yang dimana e-commerce ya ini di sini sebagai sarana pengiriman dan pengambilan informasi. Kemudian yang ketiga yaitu isi multimedia dan publikasi jaringan, di mana e-commerce berperan di sini untuk pembuatan produk dan sarana mengkomunikasikannya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, information superhighway, yang dimana yaitu sebagai landasan utama untuk penyediaan sistem highway atau jalan utama, yang dimana seluruh aktivitas e-commerce akan menggunakan jalan utama tersebut. Saya Egri Dwiana Tambunan. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Nurul Hasanah. 2. Model bisnis yang ada dalam e-commerce. 1. B2B atau business to business. Business to business adalah model e-commerce di mana pelaku bisnisnya adalah perusahaan, sehingga proses transaksi interaksinya adalah antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Contoh model e-commerce ini adalah beberapa situs banking yang melayani transaksi antar perusahaan, dan mTarget yang merupakan perusahaan software as a service atau SaaS yang menyediakan marketing automation tools untuk membantu para marketer atau UKM yang mendapatkan lead sampai konversi dengan mengurangi biaya marketing. 2. B2C atau business to consumer. Business to consumer adalah model e-commerce di mana pelaku bisnisnya adalah perusahaan, sehingga proses transaksi dan interaksinya adalah antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Contoh perusahaan kelas dunia yang telah menerapkan B2C adalah Amazon. E-commerce yang penjualnya adalah perusahaan dan pembelinya adalah perorangan merupakan mekanisme toko online atau electronic shopping mall, yaitu transaksi antara e-merchant dengan e-customer dan sifatnya terbuka untuk publik, sehingga setiap individu dapat mengaksesnya melalui sistem web, server, dan mataharimall.com dan lain-lain. Yang ketiga, C2B atau consumer to business. Model e-commerce di mana pelaku bisnis perorangan atau individual melakukan transaksi atau interaksi dengan suatu atau beberapa perusahaan. Jenis e-commerce seperti ini sangat jarang dilakukan di Indonesia. Contoh portal e-commerce yang menerapkan model bisnis seperti ini adalah Priceline.com. 4. C2C atau consumer to consumer. Model e-commerce di mana perorangan atau individu sebagai penjual berinteraksi dan bertransaksi langsung dengan individu lain sebagai pembeli. Konsep e-commerce jenis ini banyak digunakan dalam situs online, auction, atau lelang secara online. Contoh portal e-commerce yang menerapkan konsep C2C ialah Toko Bagus, Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan lain-lain. 5. Online to offline atau O2O e-commerce, yaitu jenis bisnis baru di mana produsen menggunakan dua saluran baik itu online maupun offline. Pihak produsen akan melakukan promosi
menentukan konsumen, menarik konsumen, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan layanan melalui jaringan online, yang kemudian diteruskan dengan melakukan pembelian di toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengambilan barang di toko offline. Jenis ini banyak digunakan pada sektor transportasi seperti Gojek dan Grab, serta akomodasi seperti Airbnb, Airi, dan lain-lain. 6. G2C Governance to Customer adalah model e-commerce di mana suatu perusahaan milik pemerintah bertindak sebagai penjual dan masyarakat bertindak sebagai customer. Contoh PLN. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, yaitu Mawaddati Nur. Saya Mawaddati Nur akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Egri Dwiana Tambunan. Perbedaan web statik dan web dinamis dalam e-commerce. Pertama, web statik. Web statik berisi serangkaian file yang saling berhubungan dengan tampilan sederhana yang mana antar mukanya jarang dirubah sifatnya. Pertama, sebagai pemberi informasi atau pemberitahuan biasa. Kedua, tidak interaktif. Ketiga, tidak didukung oleh basis data. Kedua, web dinamis. Web dinamis berisi informasi yang selalu baru dan terkini, di mana tampilannya penuh dengan animasi. Tersaji dalam bentuk sebagai berikut. Pertama, katalog. Kedua, interaktif. Ketiga, didukung oleh basis data. Selanjutnya dibacakan oleh Marika Rindirani. Saya Marika Rindirani akan melanjutkan presentasi dari Mawaddati Nur. Yang keempat ada berbagai istilah-istilah yang terkait dengan e-commerce. Yang pertama ada 2B atau business to business, adalah model e-commerce di mana semua partisipannya adalah pebisnis atau perusahaan. Yang kedua ada B2C atau business to customer. Model e-commerce di mana proses bisnis dijalankan dari pebisnis atau perusahaan ke customer. Yang ketiga ada B2E atau disebut juga business to employ. Adalah model e-commerce di mana proses bisnis dijalankan dari pebisnis atau perusahaan ke employ, atau dengan kata lain B2E merupakan bagian dari intrabisnis e-commerce. Yang keempat ada C2B atau customer to business. Ini adalah model e-commerce di mana proses bisnis dijalankan dari customer ke pebisnis atau perusahaan. Dan yang terakhir ada C2C atau disebut customer to customer, adalah model e-commerce di mana proses bisnis dijalankan dari customer ke customer. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk partisipasi dan waktu luangnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.